Setelah mempelajari topik 1, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional, serta topik 2, makna dan urgensi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional, semakin membuka mata guru bahwa sebagai pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai apapun mata pelajaran yang diampunya dengan beragam strategi internalisasi. Meskipun guru sudah memiliki pedoman untuk berperilaku secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika dalam interaksinya dengan berbagai pihak, atau biasa disebut sebagai kode etik guru. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan guru dan menjadi viral di media massa, seperti guru yang melakukan kekerasan, melanggar norma susila, atau menyalahgunakan profesi. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita merenung sejenak. Setiap profesi memiliki kode etik, karena kode etik tersebut berperan penting dalam menjaga standar moral dan profesionalisme. Kode etik mencerminkan nilai-nilai inti suatu profesi dan bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan harmonis. Setidaknya ada 5 alasan mengapa kode etik dibutuhkan, yaitu menjamin integritas, membangun kepercayaan publik, mengatur perilaku profesional untuk menjaga nama baik profesi, melindungi pihak yang dilayani yaitu peserta didik, menghindari penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67 Tahun 2024 tentang fasilitasi terhadap organisasi profesi guru pada Pasal 8 dan 9. Pada Pasal 8, Kode Etik Guru memuat tanggung jawab moral guru terhadap 1. Profesi 2. Peserta didik 3. Rekan seprofesi 4. Orang tua atau wali peserta didik 5. Masyarakat, dan yang keenam adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada Pasal 8 tersebut terdapat 10 kode etik guru, diantaranya adalah sebagai berikut. Dan, pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 67 Tahun 2024 tentang fasilitasi terhadap organisasi profesi guru, di Pasal 9, ada 4 tindakan atau perbuatan yang terlarang, diantaranya adalah disarikan dari artikel A Code of the Ethical Principles Underlying Teaching as a Professional Activity yang ditulis John Tomlinson dan Vivian Little dalam buku Education for Values. Prinsip etika moral untuk profesi guru dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu etika terhadap ilmu pengetahuan, etika terhadap peserta didik, dan etika terhadap profesi, yang masing-masing etika memiliki pembagian beberapa prinsip kode etik. Tindakan berkaitan dengan 11 prinsip kode etik tersebut adalah 1. Integritas intelektual. Perlu dilakukan pengujian kebenaran terhadap ilmu pengetahuan dengan proses pembuktian untuk setiap bidang pengetahuan. 2. Integritas kejuruan. Guru harus tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini untuk memperluas wawasan dan keterampilan. 3. Keberanian moral. Guru bersedia mengajarkan materi pelajaran ataupun metode yang sangat dibutuhkan, meskipun tidak disukai atau tidak populer. 4. Mendahulukan kepentingan orang lain. Guru mendahulukan kepentingan peserta didik dibandingkan dengan kepentingan guru. 5. Tidak berpihak. Guru tidak berpihak pada satu individu atau kelompok, atau bersikap adil terhadap peserta didik. 6. Memiliki wawasan kemanusiaan. Guru menghormati keluarga, keadaan sosial dari muridnya, serta peka terhadap masing-masing kondisi muridnya. 7. Memikul tanggung jawab pengaruh. Guru adalah teladan, sehingga penting bagi seorang guru untuk menularkan hal-hal yang baik pada anak didik, dan harus berhati-hati dalam bersikap, karena akan menjadi contoh yang membekas pada anak. 8. Kerendahan hati. Seorang guru menyadari atas kekurangan diri sendiri, dan bersedia mengakui kesalahan atas perilaku yang salah. 9. Kolegialitas. Guru menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja atau guru lain. 10. Kemitraan. Guru bermitra dengan murid dan orang tua,
demi tercapainya tujuan pendidikan. 11. Tanggung jawab dan aspirasi profesi. Guru bersedia memberi dan menerima tanggapan secara terbuka untuk pendidikan. Mari bersama-sama kita menelaah contoh kasus yang pertama. Pada waktu upacara, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada murid laki-laki untuk merapikan rambut mereka. Di kelas, Pak Eko mengingatkan lagi kepada murid-murid dan memberikan waktu 1 minggu untuk memotong dan merapikan rambut mereka. Di minggu berikutnya, Pak Eko memeriksa kerapian rambut murid-murid dan menemukan 5 anak yang belum memotong rambut. Tanpa basa-basi, Pak Eko mengambil gunting di kelas dan memotong paksa rambut mereka. Akibat pencukuran paksa tersebut, beberapa murid mengalami luka di kulit kepala dan telinga. Setelah kejadian pencukuran paksa tersebut, di hari yang sama, para wali murid yang anaknya dicukur paksa berkumpul dan mempertanyakan tindakan yang dilakukan Pak Eko. Dari kasus tersebut, apakah terjadi pelanggaran kode etik profesi guru oleh Pak Eko dalam kasus tersebut? Prinsip kode etik apa yang dilanggar oleh Pak Eko pada kasus tersebut? Jawabannya adalah ya, terjadi pelanggaran kode etik profesi guru oleh Pak Eko. Prinsip kode etik yang dilanggar oleh Pak Eko pada kasus ini adalah memiliki wawasan kemanusiaan. Mari kita menelaah contoh kasus pelanggaran kode etik yang kedua. Pak Heru adalah guru PNS yang bertugas di satu SMA negeri, dan Pak Bambang adalah guru honorer di sekolah yang sama sekaligus anak dari kepala sekolah. Suatu hari, Pak Bambang mendatangi ruang kelas tempat Pak Heru sedang mengajar, dan mereka terlibat adu mulut di depan murid. Adu mulut semakin memanas, sampai-sampai Pak Bambang menempeleng Pak Heru. Perseteruan keduanya pun berlanjut dengan saling dorong dan adu jotos. Para murid laki-laki yang ada dalam ruang kelas langsung memisahkan keduanya. Pak Bambang terdesak hingga keluar kelas. Namun amarahnya belum tuntas. Saat di lokasi parkiran sekolah, anak kepala sekolah ini melihat motor milik Pak Heru dan langsung merusaknya. Dia juga membanting helm milik Pak Heru. Dari kasus tersebut, apakah terjadi pelanggaran kode etik profesi guru oleh Pak Bambang dalam kasus tersebut? Prinsip kode etik apa yang dilanggar oleh Pak Bambang pada kasus tersebut? Untuk kasus kedua ini, silahkan Bapak Ibu Guru menuliskannya pada formulir. Mohon juga mengisikan umpan balik terkait aksi nyata saya. Silahkan scan QR Code berikut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sekalian telah meluangkan waktunya mempelajari aksi nyata saya tentang kode etik profesi guru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk profesi kita sebagai guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.